Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haja Eis Eti Rohaeti MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Galih Dani Septian Rahayu MPD selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Dewi Linda Nurhaida, kelas B2 dengan NIM 19060404, PGSD 2019. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Contextual Teaching and Learning untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh masalah yang terjadi secara nyata di sekolah-sekolah, khususnya siswa SD pada umumnya. Guru itu hanya menjelaskan materi secara teoritis dalam pembelajaran, yang menyebabkan siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Hal ini terlihat bahwa dalam rapot itu nilai IPA sering mendapatkan peringkat yang rendah. Adapun alternatif yang diharapkan menjadi pemecahan masalah sehingga mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep, yaitu dengan menggunakan model contextual teaching and learning. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning merupakan sebuah rancangan pembelajaran yang memotivasi siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupannya sebagai masyarakat. Menurut Muhsam dan Muhammad 2020. Sedangkan menurut Davina dan kawan-kawan 2019, pemahaman konsep adalah suatu proses dalam memperoleh pengetahuan seseorang secara mendalam terhadap informasi suatu objek melalui pengalaman. Peningkatan pemahaman konsep bisa dengan cara mengajak anak belajar dari masalah yang dekat dengan lingkungan sehari-harinya. Rumusan masalah pada penelitian saya ini, yang pertama, apakah terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning pada siswa SD kelas 4. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning pada siswa sekolah dasar kelas 4. Rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana kesulitan guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dengan menggunakan model contextual teaching and learning pada siswa SD kelas 4. Tujuan penelitiannya yang pertama, peningkatan kemampuan pemahaman konsep dengan menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning pada siswa SD kelas 4. Tujuan penelitian yang kedua yaitu kesulitan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep dengan menggunakan model contextual teaching and learning pada siswa SD kelas 4. Tujuan penelitian yang ketiga yaitu kesulitan guru dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dengan menggunakan model contextual teaching and learning pada siswa SD kelas 4. Pengertian model contextual teaching and learning adalah sebuah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan kehidupan sehari-hari. Untuk mengaitkannya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Selain karena materi yang dipelajari secara langsung terkait dengan kondisi faktual, juga bisa disiasati dengan pemberian ilustrasi atau contoh, sumber belajar, media, dan lain sebagainya. Baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga siswa akan menyadari betapa pentingnya mempelajari materi tersebut karena ada manfaatnya bagi kehidupan mereka. Dengan demikian akan membuat siswa lebih semangat untuk dapat mempelajari materi pembelajaran dan aktif
dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran akan lebih baik dan bermakna bagi siswa. Langkah-langkah model CTL. Langkah yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Langkah yang kedua yaitu inquiry. Inquiry merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi juga hasil menentukan sendiri. Langkah yang ketiga yaitu bertanya. Bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis inquiry, yaitu menggali informasi, mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Untuk langkah yang keempat yaitu masyarakat belajar. Konsep learning community menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari hasil kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar yang diperoleh dari sharing antar teman, antar kelompok, dan antar yang tahu ke yang belum tahu. Di ruang ini, di kelas ini, di sekitar sini, juga orang-orang yang ada di luar sana, semua adalah anggota masyarakat belajar. Untuk langkah yang kelima, yaitu pemodelan. Dalam sebuah pembelajaran, keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditiru oleh siswanya. Dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model. Untuk langkah selanjutnya yaitu refleksi. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa yang lalu. Siswa mengendapkan apa yang baru dipelajari sebagai struktur pengetahuan yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dan dari pengetahuan sebelumnya. Untuk langkah CTL yang berikutnya yaitu penilaian autentik. Asesmen adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar dapat memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Pemahaman konsep adalah kemampuan siswa dalam mengartikan suatu kejadian. Pemahaman juga berarti kecakapan seseorang untuk mengerti akan konsep dan prosedur. Oleh karena itu, siswa mampu menjelaskan kembali sesuai dengan pengetahuan yang didapatkan dan menghubungkannya melalui sudut pandang yang lain. Adapun untuk indikator pemahaman konsep diungkapkan oleh Anderson dan Cretworth. Terdapat 7 indikator pemahaman konsep, yaitu menafsirkan, yang pertama, yang kedua mencontohkan, yang ketiga mengklasifikasi, yang keempat merangkum, yang kelima menyimpulkan, yang keenam membandingkan, dan yang ketujuh menjelaskan. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mixed method. Mixed method ialah pendekatan penelitian yang menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Adapun desain yang digunakan adalah explanatory sequential
desain. Desain ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan data secara kuantitatif terlebih dahulu dan diikuti penjelasan data kualitatif. Untuk instrumen penelitiannya, yang pertama adalah soal tes, kemudian non-tes yang meliputi wawancara, angket, dan observasi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDIT Alpat yang berlokasi di wilayah Kecamatan Batu Jajar, Bandung Barat. Subjek penelitian ini dipilih dengan dasar karakteristik. Yang pertama, siswa belum sepenuhnya terampil dalam memahami konsep IPA kelas 4 SD. Yang kedua, guru belum menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Pada prosedur penelitiannya, yaitu yang pertama merumuskan masalah, yang kedua merumuskan landasan teori dan hipotesis, yang ketiga mengumpulkan data dan menganalisis data kuantitatif, yaitu data kemampuan pemahaman konsep pada siswa kelas 4 dan respon guru juga siswa pada saat pembelajaran. Yang keempat, menguji hipotesis, kemudian mengumpulkan data dan menganalisis data kualitatif terkait profil pembelajaran, kemampuan pemahaman konsep, materi gaya, dan kendala-kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran. Selanjutnya, menganalisis data kualitatif dan kuantitatif, kemudian yang terakhir, merumuskan kesimpulan dan saran. Untuk kesulitan siswa bisa terlihat dari angket respon siswa, bahwa dari beberapa pernyataan siswa tidak mengalami kesulitan yang signifikan atau masih dapat diatasi oleh guru. Adapun untuk hasil wawancara, siswa mengalami kesulitan yaitu masih adanya yang belum bisa menyimpulkan kembali materi yang sudah diberikan. Kesulitan guru bahwa model pembelajaran CTL itu untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA juga tidak mengalami kesulitan yang signifikan selama proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk mengetahui kesulitan guru dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa kesulitan guru ialah kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran. Solusi yang dilakukan oleh wali kelas ialah dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Kesimpulannya, yang pertama yaitu terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPA pada siswa kelas 4 SD itu berdasarkan hasil analisis peneliti dilihat dari data hasil pretest dan posttest siswa dengan memperoleh nilai N-gen siswa sebesar 0,6742. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan model kontekstual teaching and learning itu cukup efektif digunakan dalam proses pembelajaran IPA di kelas 4. Model kontekstual teaching and learning juga memberikan pengaruh yang besar terhadap pemahaman konsep IPA. Yang kedua, itu tidak terdapat kesulitan siswa yang signifikan ya dalam menggunakan model kontekstual teaching and learning. Hanya dalam pengerjaan soal pretest dan posttest, siswa masih ada yang belum bisa menyimpulkan kembali materi yang sudah diberikan. Yang ketiga, berdasarkan hasil wawancara dengan guru, kesulitannya yaitu sulitnya menjelaskan materi kepada siswa dan kurang aktifnya guru dalam menjelaskan materi IPA. Sedangkan dalam satu kelas itu, setiap siswa pasti berbeda karakternya.